Mari kita berdoa, mempersiapkan hati kita. Tuhan, kita mohon Roh Kudus memimpin kita. Bapa di dalam surga, kami boleh bersyukur Engkau memberikan hari yang cerah pada pagi ini, sehingga memungkinkan kami datang ke gereja dengan nyaman, dan kami bisa duduk dengan nyaman. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah, sama-sama memuji Engkau. Dan bersama-sama kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, dan bawalah kami Roh Kudus ke dalam kebenaran. Sucikan kami, bentuk kami, supaya hidup kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Kami memuliakan Engkau, ya Bapa. Inilah kami menyerahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Filemon, pasal 1 ayat 1 sampai 21. Cukup panjang, saya akan baca cukup cepat juga. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisanku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya.
Shalom, selamat pagi, semoga semuanya sehat-sehat ya. Semuanya tetap semangat, semuanya tetap giat, bukan saja dalam kehidupan sehari-hari tapi juga di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita ini, mungkin kita pernah kecewa karena dikhianati. Ada yang pernah kecewa karena dikhianati? Ya, saya yakin lebih banyak yang tidak mau mengangkat tangan daripada yang mengangkat tangan. Malu juga gitu ya. Nah, apabila kita dekat dengan seseorang dan percaya kepadanya, bahkan kita mencintai dia, namun suatu waktu dia mengkhianati kita. Apa perasaan Bapak Ibu? Sakit hati? Ya, pasti. Dendam? Enggak berani jawab. Pasti enggak berani. Sakit hati kayaknya begitu umum, bebas aja kita sampaikan. Tapi kalau dendam, agak ragu-ragu kita jawab. Ya. Jika dia mengatakan saya sudah berubah, dan saya minta maaf. Kira-kira Bapak Ibu maafin nggak? Enggak. Ini mungkin lebih susah jawabnya. Ya. Saya rasa memang hidup itu sangat bergantung dengan hati perasaan kita ya. Itu yang membuat kadang-kadang ketika kita tersakiti, kita terluka, sulit kita untuk mengampuni seseorang. Tapi kalau misalnya istri atau suami selingkuh, bisa nggak ngampunin? Harus. Waduh, ini ada jaminan ini. Bukan berarti ada jaminan seperti itu kemudian boleh selingkuh ya, karena atau diampuni katanya gitu kan. Enggak, bukan begitu maksudnya. Ya. Nah, kita sedang berbicara tentang surat Filemon. Ya. Surat kepada Filemon adalah surat Paulus yang paling bersifat pribadi. Ya. Dibandingkan dengan surat Paulus kepada Timotius. Surat Filemon ini singkat, hanya berapa ayat? 25 ayat. Ya. Enggak banyak. Kalau Timotius kan ada 1 Timotius, 2 Timotius, Filemon cukup hanya 1 pasal, 25 ayat. Dan Paulus mengungkapkan sesuatu perasaan dia, tapi juga sesuatu yang amat sangat hati-hati. Ya. Surat ini ditulis untuk kepentingan Onesimus, seorang budak yang melarikan diri dari tuannya, yaitu bernama Filemon, seorang pria yang kaya dan seorang anggota jemaat gereja di Kolose. Karena itu banyak orang beranggapan bahwa ketika Paulus menuliskan surat Kolose, Paulus juga menuliskan surat Filemon. Jadi surat untuk Kolose memang ditujukan kepada jemaat Kolose, tapi juga sekaligus ini Onesimus, kamu bawa surat ini kepada tuanmu Filemon. Ya. Nah, Onesimus ini kan melarikan diri, kemudian pergi ke Roma, terus bertemu dengan Paulus, dan Paulus itu lagi di penjara. Dan di sanalah Paulus membawa Onesimus kepada Kristus. Ya. Onesimus bertobat di sana. Nah, Paulus meyakinkan Onesimus bahwa melarikan diri dari tuannya tidak akan menyelesaikan semua masalahnya. Maka Paulus membujuk Onesimus untuk kembali ke Kolose meskipun hukumannya berat menanti di sana. Ya, kita tahu pada zaman itu seorang budak yang melarikan diri dari tuannya dapat dijatuhi hukuman mati oleh tuannya apabila tertangkap. Jadi, kira-kira Bapak Ibu merasakan nggak sebenarnya ketegangan Onesimus? Ketika didorong-dorong, ayo Onesimus kamu kembali kepada tuanmu. Nah, Paulus mencoba
untuk membujuk Onesimus supaya kembali ke Kolose. Supaya aman, ya, supaya Onesimus tidak diapa-apain oleh Filemon, maka Paulus menulis surat, ya, supaya Filemon, berdamailah dengan Onesimus. Dan jangan lihat dia hanya sebagai budakmu, tapi dia adalah saudaramu di dalam Kristus. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu udah mulai merasakan sesuatu, ada sebuah perubahan. Ya. Ketika Onesimus bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Paulus melihat bahwa Onesimus bukan hanya sebagai seorang budak pelarian, tetapi bahwa Onesimus ini adalah seorang yang sudah menjadi saudaranya di dalam Kristus. Karena itu dia ingin mempresentasikan Onesimus kepada Filemon. Filemon, kamu lihat sesuatu yang lain dong. Jangan lihat bahwa dia hanya seorang budak yang kemudian kamu bisa bunuh. Dan memang Filemon punya hak untuk membunuh Onesimus. Karena sama seperti kita punya barang, kita merasa punya hak untuk barang itu, dan kita punya hak untuk melemparnya, ya enggak? Walaupun kadang-kadang konyol ya, ngapain lempar piring? Kecuali lagi marah kepada istri kali. Oh janganlah, apa salahnya piring sampai dibanting? Ya. Nah, ini yang hebat Bapak Ibu. Kalau konflik, nyaman nggak suami istri? Ini kan pada umumnya kalau saya lihat wajahnya, ya paling tidak suami saya nggak tahu kalau yang di sana kan masih muda-muda, masih pacaran atau masih jomblo. Yang di belakang sana sih, bukan yang di sini. Ya. Kalau kita konflik di rumah, tegang nggak? Tegang. Ya. Suasana nyaman? Tidak. Terus apa yang dilakukan? Saya mau tanya, siapa yang duluan mau minta damai? Suami atau istri? Oh gitu. Oh itu berarti penganut dua peraturan, two rules. Rules number 1, istri selalu benar. Rules number 2, apa? Kalau istri salah, lihat peraturan pertama gitu kan. Jadi istri nggak mau minta maaf gitu, harus suami harus minta maaf ya. Iyalah, ya, bukan dalam arti maksudnya membenarkan gitu ya, tapi harusnya kan kita saling, siapa yang duluan lah ya minta maaf. Nah, di dalam ketegangan itu, Paulus menulis surat kepada Filemon. Dia mulai dengan memuji Filemon. Ya. Dia memuji Filemon dengan mengatakan, Filemon, aku dengar itu kasih kepada semua orang kudus itu luar biasa. Dan imanmu sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Kira-kira Filemon kemudian hatinya gimana? Ya. Kalau udah digituin ya jadi misalnya Onesimus nih bawa suratnya Paulus nih kan kepada Filemon. Terus Filemon baca. Baru baca terus dia menemukan, waduh aku dipuji-puji. Udah dipuji-puji begitu, kemudian lihat di bawahnya, aduh aku sudah senang tapi terjebak oleh Paulus. Bukan begitu. Ya. Saya hanya membayangkan kalau kita di rumah. Ya. Kita lagi kesal. Hai istri-istri kalau lagi kesal dengan suami. Karena kadang-kadang saya pikir istri lebih banyak kesalnya pada suami daripada suami kepada istri. Kadang-kadang saya suka melihat bahwa suami itu adalah anak laki-laki di dalam tubuh orang dewasa. Ya, kekanak-kanakan gitu. Saya berani mengatakan begitu karena saya laki-laki dan saya seorang suami. Ya, kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan, betul juga saya kekanak-kanakan gitu. Ya. Nah, di dalam ketegangan itu, ya, usahakanlah memang mulailah. Biasanya suami itu, laki-laki itu pintar berkata-kata ketika memuji istrinya. Ya.
Kalau dia mau berdamai, biasanya dia puji dulu istrinya. Betul nggak? Hah? Enggak? Oh gitu ya? Ah, saya kenal suaminya. Ya. Gitu juga enggak? Nah, Paulus memuji Filemon. Dia katakan, pertama, aku dengar tentang kasih kepada semua orang kudus. Aku dengar tentang iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Paulus mulai lebih dalam lagi. Dia menyatakan isi permohonannya itu agar persaudaraan antara Paulus dan Filemon itu bisa menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang kasih Tuhan kepada mereka. Ya. Perhatikan bahwa Paulus sangat hati-hati di dalam menyelesaikan konflik. Paulus sangat hati-hati ingin mendorong supaya Filemon bisa mengampuni dan menerima Onesimus. Paulus ingin supaya Filemon bisa melihat dengan cara pandang baru bahwa Onesimus bukan hanya sekedar budak, tapi dia adalah saudara di dalam Kristus, dan Paulus ingin supaya Filemon menerima Onesimus. Paulus mau mengatakan bahwa Filemon itu adalah orang yang sangat murah hati. Murah hatinya begitu terkenal di kalangan jemaat karena dia senang membantu, dia senang menghibur jemaat. Yang susah ditolong. Ya, yang terluka dia obati. Nah, pertolongan dalam persaudaraan yang dilakukan Filemon itu didorong oleh imannya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya mau tanya, khusus dalam gereja ini. Ya. Apakah kita cukup memberikan pengaruh di tengah jemaat yang sedang kesusahan? Filemon memang orang kaya. Dia adalah anggota jemaat di Kolose. Filemon dipuji oleh Paulus karena Filemon itu terkenal dengan kebaikan, kemurahan hati. Penghiburannya dia, ya. Memang dia punya budak karena dia orang kaya. Ya, mungkin usahanya juga banyak. Dia butuh orang-orang yang bekerja untuk dia. Tapi pertanyaan buat kita adalah, apakah kita punya pengaruh? Kita memberikan pengaruh untuk menyegarkan orang lain? Atau jangan-jangan sikap dan temperamen kita malah menjadi beban buat orang yang sedang kesusahan? Saya hanya mengajak, mari kita menggali. Apakah kita bisa hidup seperti Filemon? Filemon itu sedang betul-betul dituntun oleh Paulus, bukan saja secara umum orang melihat dia sebagai seorang yang baik hati, murah hati. Tetapi ketika dia kemudian diajak oleh Paulus melihat ke dalam dirinya, khususnya hubungan dia dengan Onesimus, saya yakin mungkin Filemon itu marah besar. Apa yang kurang dari saya? Orang lain melihat bahwa saya baik, dan saya yakin saya sudah memberikan kebaikan kepadamu, Onesimus. Dan ketika kemudian Onesimus lari, tentu persepsi orang mengatakan ada sesuatu dengan Onesimus, mungkin tuannya si Filemon ini jahat sehingga Onesimus melarikan diri. Atau sisi yang lain, mungkin Onesimus mencuri sesuatu sehingga dia melarikan diri. Ya. Bapak Ibu, iman dan kemurahan hati Filemon ya, memberikan sesuatu yang berbeda di jemaat. Dan itu yang kemudian saya mengajak Bapak Ibu di tengah-tengah jemaat.
mari kita tetap bermurah hati, tetap berbaik hati. Ya. Sehingga yang baiklah yang dikenal oleh orang. Dan saya yakin Filemon adalah orang yang sangat baik. Nah, karena itulah dari perkataan yang disusun oleh Paulus dalam surat ini, Paulus merasa yakin bahwa Filemon akan mengampuni dan menerima Onesimus. Dia ajak untuk Filemon melihat, hai, engkau adalah orang baik. Banyak orang tahu tentang kamu. Masa untuk begini aja kamu gak bisa menerima Onesimus? Saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah orang yang dikenal baik di gereja, tapi dikenal kejam di rumah. Bapak Ibu dikenal sebagai orang yang bertutur kata lembut di gereja, atau dikenal berkata kasar di rumah. Kadang-kadang kita memang di luar rumah kita pakai topeng. Topeng yang begitu lembut, begitu baik, begitu halus. Memberikan kesan bahwa kita menghormati orang lain dan segala macam. Tetapi ketika di rumah, baru istri, ya sebenarnya bukan persoalan besar. Ya persoalan kecil, tapi kemudian kita membuat besar dan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya, termasuk istri kadang-kadang bisa seperti itu. Juga orang tua kepada anak. Ya, kita sebagai orang tua kadang-kadang merasa bahwa itu anak kita, kita bisa berkata semau kita dengan begitu kerasnya, sehingga itu melukai hati anak kita. Dan banyak kasus kemudian bahwa anak sulit sekali untuk mengampuni orang tuanya sampai terus dibawa anak makin besar, ya. Dan kadang-kadang saya suka misalnya ini karena di jemaat ya. Kadang-kadang saya suka mempertimbangkan ketika orang tuanya sudah tua dan sakit. Terus apa yang dilakukan oleh anak? Kita biasanya berpikir bahwa anak harus mengurus orang tua. Tapi apakah anak rela mengurus orang tuanya? Ketika kemudian anak ini masih terbayang masa kecilnya bagaimana orang tuanya itu begitu menyakiti dia. Dan buat si anak ini masa lalunya itu terlalu sakit, terlalu keras dan itu membekas. Mungkin dalam alam sadarnya saya harus bertanggung jawab terhadap orang tua. Tetapi dalam hati kecilnya dia marah. Hati-hati. Nah, Bapak Ibu, mari kita hidup ya selalu terbuka, biarlah hati kita terus diubah oleh Tuhan dan kita bermurah hati, dengan demikian kita mudah untuk kemudian bertindak untuk orang lain, termasuk di dalam keluarga, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, dan untuk gereja, untuk masyarakat. Nah yang kedua Bapak Ibu, permintaan Paulus kepada Filemon demi kepentingan Onesimus ini tidak mudah buat Paulus. Ya. Bukan saja waktu awal dia memuji, dia mengungkapkan Filemon sebagai seorang yang murah hati, yang baik, yang semua orang melihat bahwa dia adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya. Saya mau tanya, Paulus bisa nggak langsung aja, Filemon, apa sih susahnya kamu untuk kemudian udah ampuni aja? Nggak usah pusing-pusing, apapun yang dilakukan oleh Onesimus kamu nggak usah ingat kembali dan kamu udah selesai ampuni. Bisa nggak kira-kira Paulus mengatakan gitu? Bisa. Dia seorang rasul, dia punya otoritas. Tapi perhatikan, dan saya ajak untuk Bapak Ibu
punya sikap yang sama. Paulus tidak menggunakan otoritasnya sebagai rasul meminta Filemon, kamu ampuni dia. Tidak. Paulus dengan hati-hati dia katakan, ayolah. Paulus memohon, Paulus meminta. Paulus bicara bukan dengan sebuah otoritas, tapi Paulus ingin supaya Filemon ingat bahwa dia adalah orang Kristen, haruslah menjadi orang Kristen yang taat. Kenapa? Paulus menginginkan ketaatan Filemon yang sepenuh hati, bukan dendam. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita berhadapan dengan orang lain, ketika kita merasa bahwa diri kita benar, dan posisi kita ada di atas, kita menggunakan otoritas kita, atau kita mencoba mengingatkan dia untuk ingat, hai kamu adalah orang Kristen. Yang mana? Paulus tidak neko-neko Bapak Ibu. Paulus selalu berpikir apapun ya masalah yang terjadi antara Filemon dan Onesimus. Paulus tetap selalu menganggap bahwa Filemon itu adalah seorang yang baik dan mempunyai niat baik. Ya. Dia menganggap bahwa Filemon itu tidak punya niat jahat di dalam dirinya. Dan dia ingin Filemon selalu melihat dirinya adalah sebagai seorang yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan bahwa dia sanggup untuk berbuat baik. Karena itu Paulus berani mengatakan demikian. Kadang-kadang di dalam kalau kita bersikap ya berhadapan di dalam sebuah konflik. Kadang-kadang kita misalnya di dalam gereja. Ketika ada satu konflik. Ketuanya siapa ya di sini ya? Enggak, sebenarnya saya udah tahu sih. Hanya saya pancing-pancing aja. Saya nggak tahu. Ya. Dan tentunya bukan hanya sebagai ketua ya, semuanya kita juga begitu. Bukan karena dia ketua kemudian punya otoritas dan dia menggunakan otoritas sebagai ketua untuk menentukan. Ya. Tapi kan tentunya bahwa dia dengan rendah hati, dan saya yakin bahwa beliau sangat rendah hati. Karena sering ngobrol, walaupun suaranya sebagai sesama orang Batak tahu suaranya keras. Dan saya orangnya lembut kalau bicara. Maaf Pak David. Ya. Demikian juga di rumah. Ya. Jangan mentang-mentang sebagai suami. Kemudian bisa bentak-bentak istri, bisa marah, apalagi kemudian main fisik, itu udah KDRT. Atau di dalam sisi lain, jangan mentang-mentang istri punya gaji lebih tinggi daripada suami, punya penghasilan lebih tinggi, kemudian dia merasa berhak untuk menentukan segala sesuatu. Hati-hati juga. Karena sebagai orang Kristen kita adalah sama, ya, suami istri, bagaimana menata rumah, dan di dalam gereja pun juga bahwa kita sama, bagaimana kita menggunakan setiap kesempatan untuk bertutur kata yang baik, yang menghibur, yang menguatkan, dan yang mengingatkan orang siapa kita. Ibu orang Kristen. Ya ibu, orang Kristen. Yakin? Yakin kan? Kalau nggak yakin nggak di sini kan? Nah, ya. Bu, boleh tanya Bu? Kalau di rumah, ibu orang Kristen atau enggak? Orang Kristen. Pasti ibu baik dong? Baik. Pernah marah? Pernah. Tapi marahnya enggak marah yang heboh gitu kan? Saya hanya mau nanya gini, jadilah orang Kristen yang istilahnya gini,
Ya kita manusia bisa marah-marah aja, ya. Tetapi kita harus selalu ingat di rumah kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Di masyarakat kita anak Tuhan. Dimanapun juga kita anak Tuhan. Bertindak berlaku seperti anak Tuhan di mana saja. Dan ini yang Paulus desak terhadap Filemon. Ya, supaya kalau kamu mengampuni Onesimus, itu artinya memang kamu sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kamu lebih dahulu. Apa sih susahnya mengampuni orang? Kita menerima pengampunan dari Tuhan yang sebenarnya kita tidak layak. Ya. Sebagai orang Kristen kita memang harus mengampuni sebagaimana kita telah diampuni Bapa di surga. Ingat di dalam Matius 6 ayat 12 dalam doa Bapa kami, ketika kita mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, pengampunan yang sejati berarti bahwa kita memperlakukan orang yang telah kita maafkan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Saya teringat Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita mau diampuni oleh orang lain, ampuni orang lain lebih dulu. Bukankah itu doa kita? Setiap hari Minggu kita menaikkan doa Bapa kami. Dan bukan aja setiap hari Minggu, di dalam doa sehari-hari pun juga baik kita melakukannya doa Bapa kami. Ya. Dan yang menarik, kemudian saya terpikir di Matius 7 ayat 12. Ketika saya ucapkan lagi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya mau ajak Bapak Ibu bandingkan dengan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Pasti ingat, hafal. Saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang mau saya garis bawahi adalah pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan semuanya itu mengacu kasih, ya, pengampunan, tindakan kita positif sehingga orang lain melakukan hal positif kepada kita. Semua itu adalah dasar dari firman Tuhan. Kalau kita mengasihi orang yang kita anggap pantas kita kasihi, apa gunanya? Tapi kalau kita mengasihi sesama kita dengan mengampuni dia, maka kita beroleh pengampunan juga dari orang lain dan juga beroleh pengampunan dari Bapa kita di surga. Hidup kekristenan itu simple. Etikanya simple. Apapun yang ada terjadi dalam keluarga, masalah apapun yang ada dalam keluarga kita, bisa nggak kita mengampuni orang yang telah menyakiti kita? Oh susah Pak, namanya luka, walaupun lukanya udah sembuh, ada bekasnya nggak? Ada nggak? Ada. Ya. Tapi sekalipun ada bekasnya, bisa nggak kita kemudian melewati bekas itu? Bisa, dengan kekuatan dari Tuhan. Kita bisa mengampuni dan menerima seseorang yang sudah menyakiti kita. Walaupun luka itu tidak bisa hilang. Karena sesuatu yang udah terluka tidak bisa kembali seperti belum terluka. Tetapi kan kuasa Tuhan yang mengampuni kita
Dan kuasa itu ada pada kita yang mendorong kita untuk mengampuni orang lain. Jadi Bapak Ibu, dalam bulan keluarga ini, mari kita menjadi keluarga yang saling mengampuni, saling menerima apapun. Ya. Termasuk juga kesalahan anak, mungkin kita punya masalah dengan anak-anak kita. Tidak sedikit orang tua yang kemudian marah besar dan kemudian tidak bisa menerima anaknya. Saya rasa orang tua harus memulai supaya anak itu pulang ke rumah. Anak mungkin bisa lebih dendam daripada kemarahan orang tua. Ya. Paulus mengingatkan, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Oleh karena hati-hati dengan anak-anak, ya, jangan bangkitkan mereka, jangan sakiti hati mereka. Karena itu sangat membekas pada mereka. Tetapi selalu terus terimalah dia anak kita, ampuni dia, dan selalu memberikan positif kepada mereka. Dan kiranya Tuhan menolong kita, ya Bapak Ibu, mari kita hidup positif, kita murah hati kepada siapapun, sama seperti Filemon kemudian menerima Onesimus sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, dan di dalam gereja, di dalam rumah, kita pun juga saling menerima apapun itu. Amin.